Apakah Anda sering terbangun di tengah malam, bolak-balik ke kamar mandi karena kencing tidak berhenti? Anda pikir itu hanya tanda usia tua biasa? Hati-hati, itu bisa jadi alarm keras dari ginjal Anda yang sedang menjerit minta tolong. Banyak orang percaya, makan buah selalu sehat. Semakin manis, semakin baik. Semakin mahal, semakin bergizi. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ada buah-buahan yang diam-diam menjadi pembunuh senyap bagi ginjal Anda. Seperti bom waktu, mereka terlihat manis di luar, tapi perlahan menghancurkan dari dalam. Saya, Dr. Iriana Winarsih, sudah 25 tahun menangani ribuan pasien gagal ginjal. Saya sudah melihat terlalu banyak orang yang akhirnya terikat mesin cuci darah seumur hidup. Dan banyak dari mereka jatuh sakit hanya karena kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele. Hari ini, saya akan bongkar fakta yang sering disalahpahami. Tidak semua buah baik untuk ginjal. Saya akan ungkap 8 rahasia besar, 3 buah murah dan sederhana yang bisa jadi perisai sakti, melindungi ginjal Anda. Lalu, 3 buah manis yang ternyata racun, siap merusak ginjal kapan saja. Dan di bagian terakhir, saya akan bagikan 2 aturan hidup mati tentang air dan garam. Jika Anda pikir ini hanya teori, saya katakan setiap kata saya hari ini lahir dari kasus nyata pasien. Apa yang akan saya jelaskan bisa jadi pembeda antara ginjal sehat atau hidup tersiksa dengan cuci darah. Jangan remehkan, tonton sampai akhir, karena ada satu rahasia khusus yang bisa langsung Anda terapkan besok pagi. Jika Anda ingin ginjal kuat sampai tua, segera tulis angka 9 di kolom komentar dan tekan tombol subscribe channel ini sekarang juga. Bayangkan ginjal Anda seperti filter air. Setiap hari, racun menumpuk, aliran tersumbat, dan filter itu makin lama makin kotor. Suatu saat, filter bisa pecah. Hasilnya, tubuh penuh racun, jantung melemah, kaki bengkak, dan hidup Anda berubah jadi penderitaan. Menakutkan, bukan? Tapi ada satu buah sederhana, sering tumbuh di pekarangan, murah, bahkan kadang dibiarkan jatuh ke tanah. Dialah belimbing wuluh. Banyak orang anggap buah ini hanya untuk sayur asam atau sambal. Padahal, inilah tameng rahasia yang bisa melindungi ginjal dari kehancuran. Belimbing wuluh penuh antioksidan kuat. Zat ini bekerja seperti pasukan pembersih, menyapu radikal bebas yang merusak ginjal. Asam alaminya juga membuat bakteri sulit menempel di saluran kemih, sehingga mencegah infeksi berulang yang bisa memperparah kerusakan ginjal. Bayangkan ginjal Anda dilapisi perisai tak terlihat. Racun berusaha masuk, bakteri mencoba menyerang, tapi semuanya terpental. Itulah kekuatan belimbing wuluh. Mari saya ceritakan kisah nyata. Ibu Ratna, 65 tahun dari Surabaya, datang dengan keluhan sering kencing berbusa dan dokter bilang ada protein dalam urinnya. Beliau panik karena takut harus cuci darah. Saya sarankan satu langkah kecil, minum air rebusan belimbing wuluh. Segelas kecil setiap hari, tanpa gula. 3 bulan kemudian, hasil pemeriksaan menunjukkan penurunan protein urin secara signifikan. Wajah beliau berseri, semangat hidup kembali. Caranya mudah. Ambil 5-7 buah belimbing wuluh, rebus dengan segelas air hingga mendidih, dinginkan, lalu minum sekali sehari. Rasanya asam segar, tapi ingat, jangan campur gula. Manfaatnya justru akan hilang jika ditambah manis. Mulai besok, cobalah praktik sederhana ini. Tidak butuh biaya besar, tidak perlu obat mahal. Cukup satu langkah kecil yang bisa menyelamatkan ginjal Anda dari penderitaan panjang. Ingat baik-baik kalimat ini. Belimbing wuluh bukan sekadar asam, tapi tameng ginjal Anda. Jika Anda masih mengikuti sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar, agar saya tahu siapa saja yang serius menjaga ginjalnya. Banyak orang percaya kalau apel hanya bagus untuk diet, padahal di balik kulit merahnya yang segar, apel menyimpan rahasia besar. Ia adalah penjaga muda bagi ginjal Anda. Bayangkan ginjal Anda bekerja keras setiap detik, menyaring racun dari darah. Jika terus dipaksa tanpa bantuan, ginjal akan aus seperti mesin tua. Dan ketika mesin ini rusak, hidup Anda bisa berubah menjadi derita panjang dengan selang dan obat setiap hari. Menakutkan, bukan?
Disinilah apel merah masuk. Serat larut air dalam apel, terutama pektin, bekerja seperti sapu sakti. Ia mengikat zat beracun di usus dan mengeluarkannya, sehingga ginjal tidak kebanjiran limbah. Bukan itu saja, kandungan kalium apel berada di tingkat aman. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, pas untuk menjaga tekanan darah stabil tanpa membebani ginjal. Dan jangan lupakan quercetin, antioksidan alami dalam kulit apel. Zat ini ibarat perisai pelindung yang meredakan peradangan halus di ginjal, menjaga sel-sel tetap utuh dan sehat. Mari saya bagikan kisah nyata. Pak Hendra, 70 tahun dari Jakarta, sudah lama menderita tekanan darah tinggi. Setiap kali kontrol, ia takut mendengar kabar buruk tentang ginjalnya. Saya sarankan satu langkah sederhana. Makan satu apel merah setiap hari, lengkap dengan kulitnya. Setahun kemudian, bukan hanya tekanan darahnya stabil, tapi fungsi ginjalnya lebih baik dibanding orang seusianya. Ia tersenyum lega, berkata, hidupnya terasa lebih ringan. Cara konsumsi terbaik, makan satu buah apel, ukuran sedang. Jangan dikupas kulitnya. Pada waktu di antara makan utama, misalnya pagi menjelang siang atau sore menjelang malam. Dengan begitu, tubuh menyerap nutrisi maksimal tanpa mengganggu pencernaan utama. Mulai besok, jadikan apel merah sahabat harian Anda. Jangan biarkan ginjal bekerja sendirian. Biarkan apel ikut menjaga mereka. Ingat kalimat ini baik-baik. Satu apel sehari, ginjal tetap lestari. Jika Anda setuju dengan manfaat apel untuk ginjal, tulis angka 2 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa saja yang siap memulai kebiasaan sehat ini. Pernahkah Anda merasa perut kembung, sulit buang air besar, badan lemas, lalu malam harinya bolak-balik ke kamar mandi? Banyak orang kira itu hanya masalah pencernaan biasa. Padahal, seringkali itu adalah tanda ginjal yang mulai menjerit, karena beban racun tidak bisa dibuang sempurna. Disinilah pepaya matang muncul sebagai dokter alami yang siap menolong. Buah sederhana, murah, mudah ditemukan di pasar manapun di Indonesia, tapi kekuatannya sering diremehkan. Pepaya penuh vitamin C yang bekerja layaknya petugas kebersihan tubuh. Ia menyapu radikal bebas yang menggerogoti sel-sel ginjal, menjaga filter darah tetap bersih. Enzim papain di dalam pepaya membantu mencerna protein, sehingga sisa nitrogen tidak menumpuk dan memperberat kerja ginjal. Kandungan airnya tinggi, membuat tubuh lebih mudah membuang racun lewat urin. Saya teringat kisah nyata. Ibu Sulastri, 63 tahun dari Yogyakarta, sering mengeluh perut kembung, sulit makan, wajah pucat. Setelah pemeriksaan, dokter menemukan fungsi ginjalnya menurun. Ia putus asa. Saya sarankan mulai makan pepaya matang setiap hari, seukuran genggaman tangan, sebelum makan siang. 6 bulan kemudian, bukan hanya pencernaannya lancar, wajahnya pun lebih cerah. Dan hasil tes ginjalnya menunjukkan perbaikan signifikan. Bayangkan, tubuh Anda seperti mesin mobil. Pepaya bekerja seperti oli baru. Melumasi, membersihkan, membuat mesin berjalan lebih halus dan ringan. Cara konsumsi, ambil satu potong pepaya matang, ukuran sedang, 1 sembul 200 gram, makan setengah jam sebelum makan siang. Jangan dicampur gula atau susu kental manis. Cukup alami, cukup sederhana, tapi efeknya besar. Mulai besok, jangan biarkan pepaya hanya jadi hiasan di meja buah. Jadikan dia penjaga harian yang membuat ginjal Anda tetap kuat dan sehat. Ingat kalimat ini, pepaya tiap hari, ginjal jadi berseri. Kalau Anda masih mendengarkan sampai di sini, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga ginjalnya dengan cara sederhana ini. Siapa yang tidak tergoda melihat anggur manis berkilau di pasar, buah mungil, rasanya lezat, sering dianggap sebagai simbol kemewahan dan kesehatan. Banyak orang berkata, kalau sering makan anggur pasti makin sehat. Tapi hati-hati, inilah paradoks mematikan. Anggur justru bisa menjadi racun tersembunyi yang perlahan menghancurkan ginjal Anda. Anggur penuh gula alami bernama fruktosa. Manis di lidah, tapi pahit di ginjal. Satu tandan anggur setara dengan segelas minuman manis dengan tambahan beberapa sendok gula. Saat Anda melahapnya tanpa kontrol, gula darah naik seperti banjir bandang. Ginjal harus bekerja keras menyaring.
dan perlahan pembuluh darah halus di ginjal rusak. Itu yang disebut nefropati diabetik, jalan pintas menuju cuci darah. Saya pernah menangani kasus Pak Budi, 62 tahun dari Medan. Ia pedagang buah, setiap hari ngemil anggur hampir 1 kilogram. "Anggur ini sehat kok dok, kan buah," katanya. Tapi hasil tes berkata lain. Gula darah melonjak, ginjal melemah, dan ia akhirnya harus rutin berobat karena fungsi ginjal menurun drastis. Betapa ironis. Buah yang ia cintai diam-diam menusuk dari belakang. Bagaimana cara aman? Jika Anda benar-benar suka anggur, batasi maksimal 10 butir saja per hari. Itu pun sebaiknya dimakan setelah makan besar, agar lonjakan gula darah tidak sebrutal. Bagi penderita diabetes, atau yang sudah punya masalah ginjal, sebaiknya hindari sama sekali. Ingat, anggur memang cantik di mata dan manis di mulut. Tapi di balik itu tersembunyi bom gula yang siap meledakkan ginjal Anda kapan saja. Catat baik-baik kalimat ini. Anggur manis itu manis di lidah, tapi pahit di ginjal. Kalau Anda masih mendengarkan sampai bagian ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang berani menghadapi kenyataan pahit tentang anggur. Saat musim panas tiba, buah leci dengan kulit merah muda dan rasa manis segar seolah jadi primadona. Banyak orang percaya kalau makan buah pasti sehat. Tapi kenyataannya, leci bisa berubah menjadi bom manis yang diam-diam membuat ginjal Anda menjerit. Kenapa? Karena setiap butir leci mengandung fruktosa tinggi. Fruktosa ini, ketika masuk tubuh, diubah menjadi asam urat berlebih. Dan asam urat inilah yang perlahan-lahan membentuk batu ginjal, seperti kerikil tajam yang menyumbat saluran kencing. Bayangkan, setiap kali Anda makan segenggam leci, berarti Anda sedang menambah bongkahan kecil batu yang bisa menyiksa tubuh Anda suatu hari nanti. Saya masih ingat kisah Ibu Dewi, 66 tahun dari Bandung. Beliau sangat suka leci, bisa makan 1 kilogram dalam sehari saat musim panen. Awalnya merasa sehat-sehat saja. Tapi tiba-tiba, ia mengeluh pinggang sakit, buang air kecil nyeri. Setelah diperiksa, ternyata ada batu ginjal dan kadar asam uratnya melonjak. Ia terkejut. Buah yang ia anggap aman, ternyata jadi penyebab utama penderitaannya. Bukan hanya itu, fruktosa tinggi dalam leci juga bisa memicu resistensi insulin yang berhubungan erat dengan rusaknya fungsi ginjal. Bahkan, jika dimakan berlebihan saat perut kosong, leci bisa menyebabkan gula darah turun drastis, membuat tubuh lemas, dan aliran darah ke ginjal terganggu. Ditambah lagi, kandungan kalium leci tidak rendah. Bahaya besar bagi mereka yang sudah memiliki ginjal lemah. Lalu bagaimana cara aman? Jika Anda benar-benar ingin menikmati leci, batasi maksimal 5 butir sekali makan, dan jangan pernah memakannya saat perut kosong. Bagi Anda yang punya riwayat batu ginjal, asam urat, atau fungsi ginjal yang menurun, sebaiknya hindari sama sekali. Ingat baik-baik kalimat ini. Leci manis, ginjal menangis. Kalau Anda setuju bahwa buah manis belum tentu sehat, tulis angka 5 di kolom komentar sekarang juga, supaya saya tahu siapa yang berani berubah demi ginjalnya. Siapa yang tidak kenal pisang, buah yang dijuluki, buah kebahagiaan, mudah ditemukan di mana saja. Dari pasar tradisional sampai warung kecil di pinggir jalan. Banyak orang percaya, pisang pasti sehat. Apalagi katanya bagus untuk jantung. Tapi inilah kenyataan pahit. Bagi ginjal yang lemah, pisang adalah bom kalium yang siap meledak kapan saja. Bayangkan ini, satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium. Bagi orang dengan ginjal sehat, itu masih bisa diolah. Tapi bagi ginjal yang sudah mulai melemah, kalium tidak bisa keluar. Lama-lama, kadar kalium di darah melonjak. Akibatnya, jantung bisa berdebar tak karuan, lalu berhenti berdetak tanpa peringatan. Menyeramkan, bukan? Saya ingat kasus Pak Dearto, 71 tahun dari Semarang. Beliau sudah punya penyakit ginjal kronis stadium 3, tapi tetap makan 2 pisang setiap hari karena percaya itu menyehatkan. Saat kontrol, hasil tes menunjukkan kadar kalium darahnya sangat tinggi. Jantungnya hampir kolaps karena aritmia. Beruntung nyawanya masih terselamatkan. Sejak itu, beliau sadar
Buah manis ini bisa jadi racun mematikan jika salah orang yang memakannya. Selain kalium yang tinggi, pisang juga mengandung gula yang cukup banyak. Bagi penderita nefropati diabetik, gula ini hanya memperburuk keadaan. Bayangkan, Anda sedang berusaha menjaga ginjal, tapi justru memberi beban ganda dengan pisang yang tampak polos. Bagaimana cara aman jika ginjal Anda masih sehat? Makan maksimal 1 buah pisang sehari sudah cukup. Jangan lebih. Untuk penderita penyakit ginjal kronis, sebaiknya hindari sama sekali. Kalau benar-benar ingin, pilih pisang yang masih agak mentah, kandungan kaliumnya sedikit lebih rendah. Ingat baik-baik kalimat singkat ini, pisang berlebih, jantung bisa berhenti. Kalau Anda masih mengikuti sampai sini, tulis angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu, siapa yang benar-benar berani berhenti sebelum terlambat? Air. Semua orang bilang, semakin banyak minum semakin sehat. Benarkah begitu? Tidak selalu. Untuk ginjal, air bisa menjadi penyelamat, tapi juga bisa berubah menjadi bencana jika salah cara. Bayangkan ginjal Anda seperti pintu air bendungan. Jika terlalu banyak air masuk tanpa kontrol, bendungan bisa jebol. Begitu juga ginjal. Minum air berlebihan saat fungsi ginjal sudah lemah justru membuat tubuh bengkak, paru-paru penuh cairan, dan napas sesak seperti tenggelam perlahan. Mengerikan, bukan? Saya pernah bertemu dengan Nenek Siti, 68 tahun. Ia percaya mitos bahwa penderita sakit ginjal tidak boleh banyak minum. Jadi ia hanya minum segelas kecil sehari. Akibatnya, tubuhnya kekurangan cairan, darah mengental, dan ginjalnya semakin rusak. Setelah saya luruskan, ia mengikuti aturan minum yang benar. Dalam beberapa minggu, kondisinya jauh membaik, tubuh terasa segar kembali. Aturannya sederhana, tapi menyelamatkan nyawa. Jumlah air yang Anda minum hari ini harus sama dengan volume urin kemarin ditambah 500 ml. Misalnya, jika kemarin Anda buang air kecil 1000 ml, maka hari ini minumlah sekitar 1500 ml. Tidak kurang, tidak lebih. Bagi orang dengan ginjal sehat, minumlah 1,5-2 liter per hari untuk menjaga tubuh tetap segar. Tapi ingat, bagi penderita gagal ginjal atau edema, jangan sekali-kali mengikuti aturan minum sebanyak mungkin. Itu sama saja menenggelamkan ginjal Anda sendiri. Air yang cukup membuat aliran darah lancar, racun keluar mulus, dan ginjal bisa bekerja dengan tenang. Air berlebihan atau terlalu sedikit, dua-duanya adalah racun mematikan. Catat kalimat ini. Air cukup, ginjal teguh. Kalau Anda setuju bahwa cara minum air yang benar bisa menyelamatkan hidup, tulis angka 7 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mempraktikkan aturan emas ini mulai besok pagi. Garam. Bumbu dapur sederhana yang selalu ada di meja makan. Banyak orang mengira tanpa garam, makanan terasa hambar dan tidak bertenaga. Tapi tahukah Anda? Garam berlebih adalah pembunuh senyap yang setiap hari merusak ginjal Anda sedikit demi sedikit. Bayangkan ginjal Anda seperti pompa kecil yang harus bekerja tanpa henti. Saat garam masuk terlalu banyak, tubuh menahan cairan. Tekanan darah naik seperti ban kempes yang dipaksa diisi berlebihan. Ginjal Anda ditekan dari segala arah, pembuluh darah menegang, dan perlahan-lahan filter ginjal hancur. Hasil akhirnya, bengkak di kaki, sesak di dada, hingga jalan singkat menuju gagal ginjal. Saya teringat kisah Pak Joko, 67 tahun dari Jakarta. Beliau sangat suka makan ikan asin setiap hari. Awalnya hanya bengkak kecil di pergelangan kaki, tapi makin lama ia tidak bisa tidur karena napas terengah-engah. Setelah diperiksa, tekanan darahnya tinggi dan ginjalnya melemah. Baru setelah ia mengurangi garam, kondisinya mulai stabil dan hidupnya terasa lebih ringan. Aturan emas. Jangan lebih dari 6 gram garam per hari. Itu kira-kira 1 sendok teh kecil. Kedengarannya sedikit, tapi kenyataannya banyak makanan olahan seperti mie instan, kerupuk, sosis, bahkan roti, sudah penuh garam tersembunyi. Mau rasa tetap enak tanpa garam berlebih? Gunakan bawang putih, bawang merah, jeruk nipis, cabai, dan rempah-rempah. Aroma dan rasanya membuat makanan lezat, tapi ginjal Anda tetap aman. Ingat, setiap butir garam berlebih ibarat pasir yang menumpuk di pompa kecil ginjal Anda. Semakin lama,
pompa itu akan berhenti bekerja. Jangan biarkan itu terjadi. Pegang kalimat ini kuat-kuat. Kurangi garam, ginjal tentram. Kalau Anda masih mendengarkan sampai bagian ini, tulis angka 8 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar bertekad melindungi ginjalnya mulai hari ini. Sahabatku, sekarang Anda sudah tahu kebenaran yang jarang dibicarakan. Tidak semua buah itu aman. Ada 3 buah sederhana yang menjadi perisai sakti bagi ginjal Anda. Belimbing wuluh, apel merah, dan pepaya matang. Mereka murah. Mudah didapat di pasar atau bahkan di pekarangan rumah, tapi kekuatannya luar biasa untuk melindungi ginjal dari kerusakan. Tapi jangan lupa, ada juga 3 buah manis yang ternyata menyimpan bahaya besar. Anggur, leci, dan pisang. Buah-buah ini bisa berubah menjadi bom gula atau bom kalium yang diam-diam menghancurkan filter ginjal Anda. Satu kebiasaan kecil, 1 porsi berlebih, bisa menyeret Anda perlahan menuju kursi cuci darah. Dan ingat, bukan hanya buah. 2 aturan emas harus selalu Anda pegang. Minum air dengan cara yang benar, dan batasi garam setiap hari. Terlalu banyak atau terlalu sedikit air sama berbahayanya. Garam berlebih adalah musuh besar yang membuat ginjal bekerja di bawah tekanan. Semua ini bukan sekadar teori. Saya, Dr. Iriana Winarsih, sudah 25 tahun melihat pasien jatuh satu persatu ke jurang gagal ginjal hanya karena salah makan dan salah minum. Jangan tunggu sampai terlambat. Jangan biarkan tubuh Anda berteriak kesakitan baru Anda menyesal. Mulailah dari hal kecil. Besok pagi, pilih 1 langkah dari 8 rahasia yang saya bagikan. 1 buah apel, 1 potong pepaya, segelas air dengan aturan tepat. Itu bisa menjadi titik balik besar dalam hidup Anda. Ingat pesan ini, Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Sekarang saya ingin bertanya, besok pagi, mau mulai? Kalau Anda berkomitmen, tulis angka 9 di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin saya bahas, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya janji akan membaca semua komentar dan menjawab sebanyak mungkin. Jangan lupa, bagikan video ini ke keluarga, teman, dan komunitas Anda. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Mari kita lindungi ginjal, agar hidup tetap panjang, sehat, dan penuh makna bersama orang-orang yang kita cintai.